Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Maman mantan Persib, mantan Persija, ngelihat sekarang Patrick memanggil 12 pemain dari kompetisi lokal. Ini kan sesuatu yang mengembirakan ya. Iya. Bahwa kontribusi dari klub-klub yang kita punya tuh dan tidak kalah. Iya. Dan ada juga yang jadi starting line up yang menjadi pilihan utama. Persib ada berapa? Ada 4. Ada 4. Persija ada 2. Iya. Ya. Dewa ada 3. Ada 3. Tiga. Malut ada 2. Persebaya 1. Persebaya 1. Ini menggambarkan kekuatan dari liga kita dengan nama-nama yang disebutkan dari tim-tim yang memang masuk kategori tim-tim elit. Ya, pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang bermain reguler di klubnya ya, dan performanya cukup baik. Terlihat ya. Terlihat di Persib 4 pemain ini semuanya bermain reguler. Ya. Di Persija juga dia jadi duet yang cukup bagus. Terus Yance bersaudara, Iya. performanya cukup. Wow, iya. Dia bikin gol. Ya. Dari Dewa juga. Egi jadi pembeda juga, Ricky Kambuaya jadi pembeda setiap main di lapangan. Dan saya pikir mereka pemain-pemain yang memang pantas untuk di timnas untuk saat ini. Iya. Mereka cukup membuktikan di lapangan, di liga, dan ya dengan persaingan pemain asing di liga, saya pikir mereka luar biasa bisa membuktikan. Iya. Tidak kalah dengan pemain asing. Tom Haye menit bermainnya luar biasa ini, Bung Roban. Ya di Persib ya. Iya. Saya juga heran juga Persib berani kasih 90 menit bisa main. Ya. Sama Boyan Hodak ya sebagai pelatih. Saya pikir itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan Eliano juga. Eliano juga kan. Iya. Kemarin berdua bermain bersamaan dan tidak tergantikan kan. Right. Itu Betul. bagus. Iya. Pasti PK sebagai pelatih berterima kasih kepada Boyan Hodak, pelatih Persib, untuk memberikan kesempatan. Karena dia penting untuk melihat kebugaran dari seorang Tom dan Eliano Reinders untuk dipakai di putaran keempat. Ya, karena Tom kan banyak yang meragukan soal fisik dia tidak mampu bermain lebih dari 60 menit katakan. Babak kedua pasti akan diganti. Tapi dengan dia dicoba terus bermain, nah kesempatan sampai akhir bulan ini kan. Iya. Karena Ilik sebagai operator itu akan menghentikan di tanggal 2 dan tanggal 5 pertandingannya ada Liga Super untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk fokus ke putaran keempat. Boy. Sehingga itu bagus buat main. Jadi mengurangi juga ada kekhawatiran untuk mereka cedera kan. Kalau dipaksakan ada yang bermain di 2 Oktober sama 5 Oktober, itu kan berbahaya juga. Betul. Kita tidak tahu cedera itu kapan datang. Iya, betul. Bisa aja. Makanya dengan diberhentikan ini ya baguslah kolaborasi antara PSSI dan Ilik atau PT LIP ini untuk bijaksana melihat sesuatu lebih untuk kepentingan negara. Iya. Gitu. Jadi saya pikir oke, kalau bicara dengan Tom Haye bagus dengan dapat menit bermain. Kalau dia sudah bisa bermain lebih dari 70 menit bahkan sampai 90 menit. Itu surprise itu. Itu luar biasa. Luar biasa untuk ya kata. Dengan humidnya di Indonesia seperti gini dia bisa adaptasi dengan cepat. Cepat dia. 2 pekan sebelumnya dia diragukan tapi sekarang dia sudah oke. Dan persentase dari passingnya juga bagus ya. Bagus. Makanya berterima kasihlah kepada pelatih, kepada Boyan Hodak yang mempercayakan ini dan itu dijawab dengan baik oleh Tom dan Eliano di lapangan. Nah, Bung Maman, lawan kita adalah Irak dan Arab Saudi. Ya. 2 pertandingan sebelumnya ball position selalu milik mereka. Ya. Betul kan? Baik main di Arab, main di sini juga kita juga tertekan walaupun kita menang. Ya. Ya kan? Lawan Irak apalagi, Bung? Iya. Lawan Irak kita benar-benar di Irak sana kita menggunakan bermain yang lebih bertahan. Iya. Lebih menunggu untuk counter attack. Betul. Nah, dengan posisi pertahanan dengan kemarin di FIFA Matchday Anda melihat Kevin Dix duet sama Jaitses. Ini kan sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang mengembirakan gitu ya. Walaupun kita punya Rido, punya Hapner. Anda melihat pertahanan kita untuk menghadapi pasti gempuran-gempuran main di sana loh, Bung. Pernah merasakan kan? Iya. Kalah lawan Arab Saudi 2-1 betul. di Piala Asia. Iya, betul. Yang pasti saya sebagai pelatih mungkin tidak khawatir. Iya. Pertama, saya punya pemain-pemain yang hebat di belakang. Kombinasi JIJ sama Kevin Dick di FIFA Matchday kemarin, kerjasamanya cukup baik, bisa mengorganisasi pertahanan, koordinasi yang bagus. Meskipun ada sedikit beberapa lawan bisa masuk, tapi secara keseluruhan mereka punya komunikasi yang baik. Dan kita juga misalkan ada Rizky Ridho, ada Hapner, saya pikir ini sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan sebetulnya menurut saya. Tapi ya dengan serangan-serangan
tuan rumah Arab Saudi dan Irak, ya, kita butuh pemain yang mungkin benar-benar siap untuk fight di lapangan gitu. Dan mereka ini saya pikir pemain-pemain yang siap untuk fight di lapangan. Kalau saya sebagai pelatih, saya nggak khawatir dengan pemain yang sekarang. Mereka punya kombinasi yang cukup baik. Bung Ropan, mungkin kita mulai melihat kekuatan Irak lah. Irak di Piala Kings ya? Kings Cup ya. Juara. Walaupun juga susah payah juga. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa bukan FIFA Matchday, uji coba mereka melawan Hong Kong juga sebenarnya tidak menggambarkan kekuatan yang mereka inginkan. Betul. Lawan Thailand juga di bawah mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia dengan komposisi sekarang itu di atas Thailand, di atas Hong Kong. Betul. Ini kan juga persoalan buat mereka. Tapi mereka punya striker yang tinggi nih, Bung. Aiman Hussein. Iya, Muhammad Ali itu yang bikin gol. Aiman Hussein mencetak 4 gol. Muhammad Ali yang cetak gol ketika lawan Thailand. Melalui kepala. Lawan Hong Kong juga Muhammad Ali yang bikin gol. Kan kebayang, Bu, crossing-crossingnya itu loh. Dari Irak ini kan ke pemain yang tingginya hampir 180 ini, Bu. Iya, dan kita kan banyak juga kena gol dengan bola-bola set piece kan. Iya. Ya, itu juga yang membuat Arab memanggil pelatih khusus set piece dari Arsenal untuk berlatih khusus untuk putaran keempat ini menghadapi Indonesia dan menghadapi Irak. Ini pelatih yang bagus. Tapi kan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena di belakang juga kan pemain-pemain kita ya. Jai Isyas juga kan kita bersama punya tinggi badan Jadi saya pikir mereka bagus lah kalau bisa dikatakan ya. Kemudian dengan Kevin Dix entah siapa yang dimainkan. Jadi kita bersiap fokus aja dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Bermain dengan skema apapun tentu kan dia lebih tahu untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tapi kalau Irak bermain seperti di Kings Cup kemarin dengan Hong Kong ketinggalan duluan dan susah payah di babak kedua untuk membalikan keadaan. Melawan Hong Kong itu? Iya, dengan Hong Kong kebobolan lebih dulu. Sebelum ada 2 gol dari Muhammad Ali. Akhirnya mereka bisa menang. Keren juga mereka. Sehingga banyak dikritik oleh pengamat di Irak kan. Kemudian bermain melawan Thailand cuma 1-0. Muhammad Ali juga yang bisa mencetak gol. Tapi akhirnya dia keluar dengan kartu merah. Karena ada brutal dia ambil ke Song Krasin kan. Penalti saat itu. Putros juga pemain dari Persib yang akhirnya dapat kartu merah. Artinya dari sini juga gambaran bahwa tidak mudah mereka menghadapi tim-tim seperti Thailand, seperti Hong Kong, dan itu kalau dikombinasikan dilihat ke belakang dengan Indonesia, pasti ada rasa kekhawatiran dengan perkembangan tim Indonesia yang tidak sama ketika Irak mengalahkan kita baik di Piala Asia, kemudian di putaran kedua 2 kali baik di Basra dan juga di GBK. Tentunya kan perbedaan itu kan kelihatan sekali di putaran kedua dengan yang ada sekarang. Ini agak teknis ya, soal tadi bola-bola mati. Anda sendiri kan udah beribu-ribu kali menghadapi bola-bola mati, duel-duel udara melawan seperti Korea Selatan yang juga punya power, punya lompatan tinggi, atau Arab Saudi, Irak yang juga memang posturnya tinggi. Ini Anda tidak khawatir juga dengan kita punya Itses, Hafner, Rido, dan juga Kevin Dix? Kalau saya sih, saya pribadi melihat mereka sih nggak khawatir karena mereka punya, meskipun mereka beberapa kali kebobolan melewat set piece bola atas, tapi saya pikir semuanya udah diperbaiki karena tim pelatih ini pasti sudah punya menganalisa kekurangan pemain-pemain timnas dan saya pikir ketika komunikasinya jalan, organisasinya bagus, itu akan berjalan dengan baik. Iya, pasti Jaises sudah menghadapi bola-bola mati di Serie A kan. Lukaku lawan di Serie A seperti itu. Ada Kevin Dix di Bundesliga. Di Serie A dia ketemu dengan Lukaku di sana kan. Marcus Thuram itu yang tinggi-tinggi semua tuh. Iya, Vlahovic segala. Dan dia bisa melakukan dengan baik. Jadi nggak usah perlu khawatir lah, dia tahu lah apa yang harus dilakukan. Cuman kan karena ini ngeliat pengalaman empiris kita kebobolan kok dari bola-bola mati gitu loh. Ini kan satu analisa juga, Bung. Iya. Berarti Bung Ropan melihatnya memang kita cocoknya 4 back atau 3 back? Ya, kalau itu yang kemarin tergambar bahwa belajar dari FIFA Matchday ya? Iya, dari FIFA Matchday kelihatan sekali bahwa PK atau Patrick Kluivert tidak punya waktu lagi untuk bisa melihat apakah coba dengan skema apapun karena ini kan harus cepat. Masa berkumpulnya itu sempit, dekat, kemudian langsung bermain. Jadi kesempatannya itu hanya ada di FIFA Matchday. Harus digunakan dengan baik
untuk 2 pertandingan dengan Taiwan dan Lebanon. Makanya dia coba tidak lagi dengan, kalau 3-4-3 kan semua orang udah tahu. Zaman STY sampai kemudian terakhir dia balikan dengan Cina, kemudian dengan Jepang, dengan Bahrain kan kembali ke 4-3-3 setelah dia coba di Sydney lawan Australia kita kalah, bahwa perlu coba dengan 4 back saat itu. Nah dia coba sekarang melihat dengan Lebanon atau dengan Taiwan bermain dengan 4 back dan itu jalan. Tapi ada satu hal yang sangat bagus bahwa Kevin Dix itu bukan lagi dia taruh di kanan. Karena Kevin Dix bisa bermain juga di tengah. Yakob Sawyuri yang taruh di kanan. Dan itu kan berjalan dengan bagus, Boy. Ya, dengan Verdong dia coba ke tengah karena Tom Hai belum begitu bugar benar. Dean James yang bermain di kiri, Dean James memperlihatkan penampilan yang oke di bek kiri. Ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh PK ini adalah antisipasi gambaran bahwa dia akan coba bermain dengan attacking football saat bermain di putaran keempat dengan 4 back. Menurut saya ya, ketika dia mencoba itu dan dia lihat melawan Lebanon, memaksa Lebanon untuk bertahan hanya dengan 19%. Mereka penguasaan bola itu luar biasa. Walaupun kita tidak bisa mencetak gol, tapi segi permainan kan kita bagus, kita oke. Lebanon sebelum datang ke sini mereka mengalahkan Qatar. Harus ingat itu. 1-0 mereka bisa mengalahkan Qatar dan mereka bermain tidak bertahan total lawan Qatar. Tapi dengan kita, mereka agak ketakutan dan lebih banyak untuk parkir bus untuk counter attack. Jadi ada dari segi permainan kita oke. Dari transisi permainan dengan banyak Kevin Dix bisa maju ke depan, bisa membantu serangan itu baik. Cuma kan masalahnya bagi kita adalah tidak bikin gol. Itu aja menjadi PR bagi Patrick Kluivert. Semoga dengan kedatangan dari Ole Romani ini akan membuat perbedaan yang lain. Oh iya, karena kan? Kita shot on targetnya ketika melawan Lebanon 0. Nggak ada juga. Ball position kita tinggi, tapi shot on target 0. Kan sepak bola adalah shot on target. Entah itu gol atau tidak gol, tapi shot on target. Syukur-syukur jadi gol. Sekarang yang kita butuhkan di Arab Saudi adalah gol. Oke. Kita bicara nanti setelah pariwara berikut ini ya. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Ropan dan Bung Maman. Bung Maman, sebagai back juga posisi kiper tuh harus punya chemistry kan pasti kan, center back. Ya kan sekarang Nadeo dicoret ya. Martin Paes yang sempat cedera dipanggil. Artinya ini fit nih. Ya kan? Siap ya. Bagi seorang pemain bertahan dengan kiper yang firm banget seperti entah itu Paes atau Emil Odero. Secara tim Anda merasakan seperti apa sebagai back? Gimana? Ya yang pasti ketika kipernya fit. Dulu di Persija siapa ya waktu Anda main? Andri Tani. Oh Andri Tani. Di Persib? Di Persib waktu itu ada Marcus Horizon, ada Sinta Wecai. Coach Sinta Wecai. Yang pasti punya percaya diri yang lebih tinggi. Untuk kiper yang sekarang Nadeo, Rando Ari, Martin Paes, Emil. Kalau saya sebagai back, saya aman dijaga mereka berempat itu. Saya merasa aman. Mereka kiper-kiper yang hebat dan ya yang pasti percayaan diri kita sebagai pemain belakang lebih tinggi lagi. Lebih percaya diri lagi. Sangat berpengaruh. Komunikasi yang biasa terjadi antara mungkin ada kapten waktu di timnas ya atau tuh dengan kiper seperti apa back itu? Posisi ataupun apa yang sering dibicarakan, apa sering diteriakan oleh kiper ataupun seorang center back? Yang pasti sebenarnya kalau kita sudah sama-sama tahu, kita mungkin tidak ada komunikasi yang terlalu aktif pun kita udah punya chemistry yang cukup bagus. Feeling misalkan bola ada di sisi kanan, saya cuma mengarahkan. Oh, berarti Maman tahu ini bola lawan sengaja disuting. Biar posisi kiper udah ada di sini. Sengaja Maman mengarahkan ke sini untuk lawan biar syuting. Maksudnya tahu nggak? Jadi saya sengaja mengarahkan lawan untuk syuting. Tapi saya nggak perlu komunikasi. Tapi kiper tahu, oh Maman mengarahkan untuk syuting. Jadi kiper siap. Itu kan sesuatu yang dibangun secara chemistry, walaupun mungkin tidak pernah bertemu lama.
ya antara Emil dengan Ites mungkin ketemu lah. Tapi Emil dengan Kevin Dix dengan Rido misalnya. Tapi komunikasi mereka saya pikir di tim pelatih pun, tim staf pelatih pun ini pasti udah bikin sesuatu yang kamu satu sama lain harus cepat adaptasi. Meskipun sedikit beda bahasa, tapi saya yakin bahasa sepak bola ini cepat. Apalagi mereka pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang sudah punya pengalaman, mereka tahu. Dari pertandingan sebelum-sebelumnya kita menang, kita kalah, di FIFA Matchday juga kita menang, ya atau kita seri. Bung Maman melihatnya lebih enak melihat 3 back atau 2 back? Kalau melihat, bukan enaknya lah, kira-kira efektifnya untuk melawan Irak dan kalau saya setuju sama Bung Ropan, nggak ada waktu lagi untuk merubah mengganti-ganti formasi apa yang sudah dijalankan kemarin di FIFA Matchday terakhir dengan 4 back. Saya pikir itu ya dengan meskipun tidak bikin gol, tapi dengan ball position yang cukup bagus, kita bisa menguasai pertandingan. Plus ada Oleh. Betul. Kita berharap ada gol ya. Ada gol itu udah memang formasi yang bagus. Seorang back tim nasional mengatakan, wah lebih enak kalau ngelihatnya 4 back nih Bung Ropan. Makanya kan PK itu berani untuk mencoba ini. Sesuatu yang baru yang dia inginkan kan. Dan tidak selalu bertumpuk. Karena mungkin dia berpikir, bermain misalnya dengan 3 back kan Arab sudah memahami cara bermain kita. Irak juga sudah memahami cara bermain dengan 3-4-3. Jadi dia perlu sesuatu yang baru untuk bisa mengagetkan lawan dengan coba dengan 4 back. Artinya dari 4-3-3 bisa dimodifikasi menjadi 4-2-3-1 kan. Bermain dengan Oleh akan gantung sendiri di depan. Berarti kita punya double pivotnya ada di Pessi dan Tom Hai. Jadi saya pikir ini bagus juga buat kita. Dan pasti kan kubu Irak, kubu juga Arab Saudi akan merekam, mereka tahu, melihat pertandingan terakhir Indonesia dan Lebanon. Itu kan kunci bagi mereka. Karena itulah cikal bakal lawan dengan pemain-pemain yang ada, yang akan diturunkan. 95% itu yang akan dimainkan menghadapi mereka. Jadi mereka akan melihat terus siapa pemain-pemain yang mereka perlu atasi awal, dikawal lah, bagaimana. Cuma kan kita menang, karena kita belum ada Oleh waktu itu dan belum ada Ragnar Oratmangun. Nah, ketika nanti main, kan dua-dua ini akan main bersama dengan Miliano. Kan sesuatu yang mereka nggak dapatkan juga. Ketika kita bermain dengan Irak, bermain dengan Arab, ya kombinasi 3 ini nggak ada, karena Oleh kan belum ada juga dengan Miliano. Jadi bagus buat kita sebenarnya, gitu. Dan agak menyulitkan buat mereka, pasti akan melihat ini kemungkinan mereka tahu. 28 pemain juga yang diumumkan kan pasti mereka sudah tahu semua. Banyak mantan-mantan seperti Anda mengatakan, Bung Maman, bahwa lebih susah tuh kalau ngelawan dari ras kuning ketimbang melawan dari Timur Tengah. Ya, let's say kita bicara Arab Saudi dan Irak. Walaupun nggak segampang itu, kenyataannya setengah mati juga kita ngelawan mereka. Pengalaman Anda seperti apa? Waktu lawan Arab gimana waktu itu di Piala Asia? Di Piala Asia ya, kalau saya melihat sih ya postur hampir sama. Apalagi kita dengan pemain-pemain yang sekarang ini, postur kita udah, saya pikir udah lebih unggul lagi. Dan diaspora atau pemain dari luar itu ya. Yang kita khawatirin ini cara mereka memprovokasi ya. Kita yang harus pengalaman Anda seperti apa? Kita yang harus kita sisi non teknis ini kan yang harus karena dari FIFA Matchday kemarin kita banyak sekali pemain kita yang sedikit terprovokasi akhirnya. Terpancing. Termasuk Tom Hai lah. Iya, termasuk Tom Hai dan itu yang harus kita waspadai. Kita harus tetap fokus bermain aja. Jangan sampai kita terpancing. Contoh provokasi yang pernah Anda rasakan ketika melawan Arab Saudi seperti apa? Ya, ngikut, omong atau? Ya dia omong, dia kita sentuh aja dia guling-gulingnya terlalu lama. Memprovokasi wasit untuk kita dikasih kartu. Ya banyak sekali kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang kemarin kita lihat di pertandingan FIFA Matchday melawan Lebanon. Dulu Maman menghadapi itu reaksinya seperti apa? Sempat terpancing nggak? Iya pasti sebagai pemain dengan atmosfer, dengan supporter segala macam kita pasti terpancing. Tapi dalam artian
ada beberapa pemain senior yang memang mengontrol itu. Akhirnya kita tahu mereka punya konsen karakter. lagi ke permainan. Iya, kita harus fokus lagi ke permainan. Untung harus ada pemain yang bisa mengontrol semua. Kalau di timnas sekarang nih mungkin Itses, Pelupesi yang bisa, mereka bisa meredam. Mereka lebih dewasa lebih matang. Ya termasuk Tom Hai juga sebenarnya. Walaupun dia kemarin agak terpancing juga kan. Itu dia boleh terjadi nantinya lawan Arab. Mereka akan gunakan hal-hal yang dari segi non teknis yang kita takutkan. Nah non teknis nih Bung. Tadi kan sempat disinggung juga. Wasit yang mimpin juga pasti dari sana, dari Kuwait. Ya kan, pertandingan antara jarak dengan pertandingan berikutnya sangat dekat. Ya kan, supporter kita dibatasi. Stadion yang muatnya 70.000, kita cuma dapat mungkin 10%. Jadi berbagai macam cara yang pasti mereka akan... Itu salah satu provokasi. Provokasi itu yang akan mereka lakukan. Kalau dari segi permainan saya nggak khawatir. Kita Tetapi dari sisi ini yang kita harus antisipasi, non teknis ini. Kalau surat dari PSSI itu tidak diindahkan, tetap tidak berubah wasitnya. Kayaknya nggak diindahkan. Iya, wasit Abdullah Jailami yang akan memimpin pertandingan itu. Kita akan bahaya. Akan berbahaya sekali. Ya, untuk pertandingan itu. Semoga wasit ini netral, adil. Nah, kita akan bermain dengan baik. Makanya itu tadi, jangan mudah kita terprovokasi buat lawan. Ya kita fokus aja untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, konon kabarnya terakhir bahwa untuk urusan makanan pun di hotel pun kita akan pasti itu akan memilih hotel sendiri. Bawa hotel kita pilih sendiri. Tidak dipilihkan oleh tuan rumah. Itu salah satu antisipasi. Termasuk juga menu makanan. Kalau kita dikasih makan kemana pemain sebelum main sakit perut semua itu kan kita antisipasi itu bahaya nantinya. Jadi itu mungkin kalau perlu dengan bus itu yang akan bawa, jangan biar dia nggak mutar-mutar. Iya betul. Iya kan? Betul. Pengalaman kita kan sudah ada. Manajer Pak Marji pernah bilang gitu untuk ke stadion diputar sana putar sini sama segala macam ada pasti. Sewa bus sendiri untuk pemain itu lebih bagus. Itu dia harus antisipasi semua. Hal-hal kecil itu bahaya. Gitu. Kenapa sih itu? Mereka tahu untuk permainan itu kita nggak kalah. Berbahaya Indonesia yang kuda hitam yang bisa menakutkan mereka. Melihat dengan penambahan pemain ini. Makanya kita harus siap dari semua tekanan yang akan ada. Gitu. Kalau ngelihat squadnya sekarang, satu pemain yang Anda lihat extraordinary, permainannya, bagaimana penampilannya siapa? Ijaz ya. Ini kan sama-sama back, sama-sama tengah. Jadi yang diamati itu, Bung. Mungkin keseluruhan. Kalau Bung Ropan melihatnya siapa, Bung? Saya pikir kalau untuk yang stabil dan konsisten Ijaz. Memang ada beberapa pemain, termasuk Calvin Verdong. Kalau saya Verdong. Jadi kalau bicara dua itu Verdong Verdong, Ijaz dan satu lagi Joe Pelupesi dong, jangan lupakan. Tapi kalau disuruh pilih memang sebagai kapten Ijaz bagus. Venesia tidak mungkin akan memilih pemain sembarang untuk jadi kapten waktu masih sebelum pindah ke Sassuolo. Jadi itu pemain yang memang oke, boy, kalau bicara sebagai pembeda. Ini segmen 4 kita ya, udah. Tidak terasa nih Bung Maman. Terima kasih untuk hadirannya, masukannya. Paling tidak memberikan insight nih buat kita, buat netizen yang akan menonton, baik yang akan ke Arab Saudi ataupun yang kita akan nonton bareng di sini, tetap support timnas. Kita hadapi masalah non teknis yang tadi banyak sekali. Tapi kita harus hadapi. Fokus ya. Ini pemain bilang fokus itu aja. Jangan ganggu. Thank you Bung Ropan, thank you Bung Maman. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian wawancara kami dengan Bung Ropan dan Bung Maman. Semoga ini bermanfaat.